Ya, pemirsa, pemerintah masih belum ingin menerapkan kebijakan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan di tahun 2026. Hal ini seiring dengan kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai masih belum cukup kuat. Memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang. Saya pikir kalau ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait kebijakan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK yang rencana diterapkan tahun 2026. Menteri Purbaya masih terus melakukan kajian mengenai perkembangan kondisi ekonomi dan masyarakat bila cukai MBDK diterapkan tahun depan. Purbaya menilai kondisi perekonomian masyarakat saat ini masih relatif belum cukup kuat bila pemerintah menerapkan cukai MBDK di tahun depan. Sementara itu, untuk menambal kekurangan penerimaan dari cukai MBDK, pemerintah akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara mulai tahun 2026. Di mana target penerimaan total dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara mencapai 23 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarik ulur penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Abdul Ghafur, Wakil Ketua Himit Tech Center, kemudian juga Mbak Rani Septia, peneliti ekonomi digital Selius. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Ghafur, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Gimana kabar Mas? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Mas Ghafur, dan langsung saja Mbak Rani, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu terkait dengan dinamika penerapan dari cukai MBDK ini, Mbak Rani. Menurut Anda apa sih yang membuat pertimbangan begitu dari sisi pemerintah? Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Purbaya, kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum cukup kuat. Nah, realitanya seperti apa saat ini? Silakan Mbak Rani. Ya, jika kita melihat dari sudut pandang kebijakan fiskal, penerapan cukai MBDK sebenarnya memiliki dua peran strategis gitu ya. Yang pertama, menambah penerimaan negara dan juga mengurangi beban biaya kesehatan akibat konsumsi gula berlebih. Jika kita lihat lagi, dalam 2 dekade terakhir, konsumsi minuman berpemanis di Indonesia itu meningkat hingga 15 kali lipat, dari sekitar 15 juta liter menjadi 780 juta liter di tahun 2023. Kenaikan konsumsi ini sejalan dengan memburuknya indikator kesehatan masyarakat, di mana prevalensi obesitas itu naik menjadi 36,8%. Itu naik 10% dari 2007. Naiknya 3 kali lipat dari 2007. Dan sekarang Indonesia berada di peringkat kelima di dunia dalam jumlah penderita diabetes terbanyak, dengan penderita diabetes sebanyak 20,4 juta orang dewasa. Nah, tanpa intervensi fiskal, cukai MBDK, tekanan terhadap pembiayaan kesehatan di masa depan akan terus meningkat. Cukai MBDK sendiri dirancang sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi, bukan hanya untuk mendapatkan penerimaan negara. Gitu. Jadi di satu sisi cukai MBDK ini akan mendorong industri untuk melakukan reformulasi dengan menurunkan kadar gula, di mana juga banyak studi yang menunjukkan efektivitas kebijakan seperti ini dalam menurunkan konsumsi dan juga memberikan dampak positif dalam penerimaan negara. Dari hitungan kami begitu, jika penerapan cukai MBDK ini dilakukan, kita akan mendapatkan sekitar 3,9 triliun dari penerimaan negara, begitu. Oke, dari MBDK ya? Ya. Baik, nah dari si pelaku usaha sendiri, HIPMI sendiri melihat bagaimana nih kalau lihat kondisi saat ini? Dinamikanya juga ini kan masih belum pasti lagi tarik ulur terkait dengan penerapan cukai MBDK. Bahkan tadi sudah disampaikan tahun 2026 pun masih perlu kajian lebih jauh ya, mengingat kondisi ekonomi masyarakat begitu. Mas Ghafur, silakan. Ya, sebenarnya gini Mas Pras, tadi sempat disampaikan kan oleh Mbak Rani, memang benar bahwa salah satu instrumen kebijakan fiskal yaitu cukai, dalam hal ini untuk minuman berpemanis ya, dalam kemasan atau MBDK yang sempat viral, tidak hanya saat ini, sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu. Ini karena muncul lagi
tahun 2026 kan sudah masuk dalam nota keuangan ya, masuk nota keuangan, kemudian diestimasi targetnya sampai 7 triliun begitu. Nah, sedangkan tahun sebelumnya pun kalau melihat perhitungan estimasinya di tahun 2024 itu sekitar 4 triliun, 2025 sekitar 3 triliun, tapi kan penerapannya masih belum ada kepastian nih, sehingga kalau dari sisi fiskal memang mungkin dari sisi penerimaan akan ada opportunity loss ya istilahnya, yang kesempatan atau peluang adanya penerimaan tetapi tidak jadi menjadi penerimaan begitu. Tapi di sisi lain bagi kami juga merasakan bahwa ketika tidak ada kepastian seperti ini kan kita juga perlu melihat Mas Bras. Karena dari sisi teman-teman di pelaku usaha, ketika tidak ada kepastian seperti ini juga akhirnya menimbulkan, wah gimana nih kita dalam perencanaan produksi, kemudian di dalam investasi misalnya untuk pengembangan, untuk ekstensifikasi usaha dan lain sebagainya, ini sekiranya perlu menjadi perhatian pemerintah dan DPR tentunya bagaimana memberikan kepastian ya. Karena tadi memang MBDK ini banyak menyerap tenaga kerja lah, pelaku-pelaku usaha, UMKM, dan juga nantinya bisa mengganggu istilahnya kalau kemudian penerapan ini tidak dilakukan secara bertahap dan secara hati-hati begitu Mas. Oke, itu dia. Memang harus hati-hati juga mengingat kondisi ekonomi masyarakat, kemudian bagaimana mempertimbangkan juga dengan rencana bisnis dari perusahaan yang kaitannya mungkin dengan food and beverage begitu ya. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, Mbak Rani, apa yang menurut Anda begitu? Apakah kebijakan ini tepat? Kalau memang kita kaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini, kan memang tadi sudah disampaikan Pak Purbaya, nampaknya memang belum saatnya begitu, Mbak Rani. Ya, memang jika alasan pemerintah menunda cukai MBDK adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menghindari tekanan inflasi, itu cukup logis ya. Memang secara jangka pendek logika ini memang dapat dipahami karena cukai itu kan merupakan pungutan atas barang yang ingin dibatasi konsumsinya seperti rokok misalnya. Maka jika di sini MBDK diberikan cukai, harga MBDK pasti naik, dan kenaikan harga ini masuk dalam perhitungan keranjang inflasi dan tentu saja mempengaruhi daya beli masyarakat begitu. Namun pendekatan ini terlalu fokus begitu pada resiko jangka pendek dan mengabaikan konsekuensi jangka panjang jika kita berbicara mengenai biaya kesehatan di masa depan. Tanpa cukai, konsumsi minuman berpermanis yang sudah tadi meningkat drastis hingga 15 kali lipat itu akan terus naik. Sementara prevalensi obesitas dan diabetes yang merupakan penyakit tidak menular itu juga akan terus meningkat. Dampaknya bukan hanya kesehatan masyarakat yang memburuk, tetapi juga beban kesehatan negara akan semakin meningkat di masa depan karena harus membayar BPJS Kesehatan dan kemudian kehilangan produktivitas masyarakat yang terkena penyakit tidak menular seperti obesitas tadi. Baik biaya pengobatan maupun biaya ekonomi akibat hilangnya produktivitas di masa depan itu akan besar gitu. Nah, menunda penerapan cukai berarti menunda juga intervensi yang sebenarnya ini bersikap preventif gitu. Padahal negara di masa depan jika tidak melakukan cukai MBDK dengan tujuan dengan tujuan alasan kesehatan itu jauh lebih mahal untuk menangani penyakit yang seharusnya bisa dicegah hari ini. Karena banyak negara juga yang sudah menerapkan cukai MBDK bukan semata untuk menambah penerimaan, tetapi juga untuk mengurangi beban fiskal di jangka panjang melalui perbaikan kesehatan publik. Tapi balik lagi seperti yang dikatakan oleh Mas Gofur bahwa pemerintah harus hati-hati dalam menerapkan kebijakan ini, bukan hanya semata-mata untuk penerimaan negara, bukan semata-mata untuk melindungi konsumen, tetapi juga di sini ada industri yang harus dilindungi. Begitu. Itu berarti harus seimbang ya, bagaimana dengan kebutuhan industri dan juga ada kondisi masyarakat juga yang perlu diperhatikan begitu. Katakan bahas lebih jauh, mengingat kalau kita lihat ini juga akan ada pengenaan biaya keluar untuk ekspor emas dan batu bara yang diharapkan bisa mengkompensasi kalau memang kebijakan ini tidak diterapkan tahun depan. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Mas Gofur dan Mbak Rani. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan postur APBN di tahun 2026. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda.
Ya, dari sisi pendapatan negara diharapkan bisa menyentuh 3.153,6 triliun rupiah, di mana terdiri dari penerimaan negara 2.693,7 triliun, untuk pajak 2.357,7 triliun, sementara kepabeanan dan cukai 336 triliun rupiah. Kemudian ada PNBP, ada juga belanja negara 3.842,7 triliun, ada juga belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, bagaimana dengan postur APBN lainnya? Untuk keseimbangan primer 89,7 triliun, defisit anggaran 2,68% terhadap PDB atau 689,1 triliun rupiah, dengan pembiayaan anggaran 689,1 triliun rupiah. Itu dia untuk postur APBN. Lantas bagaimana dengan asumsi dasar makro APBN kita di tahun depan seperti apa? Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4%, inflasi 2,5%, kemudian ada yield SBN tenor 10 tahun 6,9%, nilai tukar rupiah 16.500-an, kemudian untuk ICP-nya $70 Amerika per barrel, kemudian lifting migas minyaknya khususnya 610.000 barrel per hari, untuk gas buminya 984.000 barrel setara minyak bumi per hari. Kita lihat pertumbuhan ekonomi 5,4%. Sementara tadi Pak Purbaya menyebutkan untuk bisa menerapkan cukai MBDK ini diharapkan menyentuh 6%. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Abdul Ghafur dan juga Mbak Rani Septia. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, bagaimana dari sisi penerimaan negara fiskal, sementara kita tahu juga akan ada upaya untuk bisa meningkatkan bea keluar begitu untuk ekspor emas, kemudian batu bara begitu Mas Ghafur. Menurut HIPMI Tech Center sendiri, apakah ini bisa menjadi salah satu langkah yang solutif nantinya begitu? Ya, Mas Pras, memang untuk komoditas batu bara dan emas ini kan harganya sangat tergantung kepada pengaruh oleh harga global gitu. Jadi artinya memang penerimaan dari yang akan direncanakan berupa bea keluar nanti juga akan tergantung dari harga komoditas itu sendiri. Apakah harganya membaik, harganya tinggi atau tidak. Itu yang pertama yang mungkin perlu diperhatikan, bahwa sebenarnya ini bukan kebijakan yang pengganti lah. Kalau memang cukai tadi memang kan tujuannya berbeda ya. Tujuannya cukai untuk minuman berpemanis tadi kan memang ada tujuan, selain tujuan untuk penerimaan, ini fiskal, ada juga tujuan kesehatan masyarakat begitu. Nah, artinya memang kebijakan ini tidak bisa saling untuk mengganti. Mungkin dari sisi penerimaan negara, dari sisi kebijakan fiskal bisa menjadi salah satu alternatif lah ya, biaya keluar untuk komoditas batu bara dan emas. Tapi perlu dilihat juga bahwasanya kebijakan biaya keluar ini dari sisi kita melihatnya bahwa adanya peran pemerintah yang perlu diperankan secara lebih baik lagi, secara lebih masif lagi, secara lebih intensif lagi dalam rangka mendorong untuk industri yang bersifat hilirisasi ya. Jadi tidak bahan mentah dari produk batu bara itu semuanya diekspor. Dengan adanya bea keluar ini diharapkan ada proses industrialisasi di dalam negeri dalam bentuk hilirisasi tadi, yang akhirnya bisa menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi ya, bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian bisa memunculkan peluang-peluang kerja atau usaha-usaha baru di sektor hilirisasi tersebut. Mungkin itu sih Mas. Baik. Nah, Mbak Rani sendiri melihat bagaimana dengan upaya tadi? Apakah itu bisa menjadi langkah juga begitu untuk bisa meningkatkan penerimaan negara tadi, meskipun harga komoditas ini kan juga pergerakannya fluktuatif begitu ya di pasar internasional, Mbak Rani? Ya, rencana pemerintah mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara memang dapat membantu menambah penerimaan negara, dan secara fiskal ini bisa dimengerti ya, karena ini seperti substitusi begitu dari kehilangan tidak jadinya penerapan cukai MBDK. Menteri Keuangan sendiri memperkirakan potensi penerimaan dari bea ini ada di sekitar 23 triliun. Dari kebijakan tersebut ya memang ini bisa menambal penerimaan. Maka kalau tujuannya memang menambal,
ini tidak menjadi persoalan. Namun kembali lagi bahwa urgensi cukai MBDK itu tidak boleh hanya dilihat sebagai isu penerimaan negara. Cukai MBDK itu sejak awal dirancang sebagai instrumen kesehatan publik untuk mengendalikan konsumsi gula dan juga menekan beban pembiayaan kesehatan yang terus naik. Bahkan dari pembiayaan beban kesehatan dari diabetes itu mencapai 23 hingga 25 triliun. Nah, ketika cukai ini ditunda, pemerintah menggantinya dengan sumber penerimaan lain. Memang bisa menutup celah fiskal, tapi tidak menyelesaikan persoalan konsumsi gula yang meningkat tadi, begitu. Memang bea keluar bisa menambah APBN, tapi di sini tidak ada perubahan perilaku masyarakat, tidak ada koreksi pada konsumsi konsumsi gula berlebih di masyarakat, begitu. Jadi ini tidak menurunkan resiko penyakit tidak menular tadi. Memang bisa menambal, tapi tidak ada penurunan atau perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Oke, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi begitu apabila memang penerapan kebijakan fiskal ini ya potensi berlaku atau kajian-kajian yang dilakukan setelah menyentuh angka 6% sendiri, Mbak Rani. Menurut Anda potensinya cukup besar atau tidak? Ya, asumsi pertumbuhan di 2026 itu berada di sekitaran 5,4% gitu ya. Sehingga secara realistis sebenarnya target 6% itu akan sulit tercapai dalam waktu dekat. Nah, untuk mencapai 6% juga kita tahu ada banyak sekali pekerjaan rumah dari pemerintah yang harus diselesaikan, seperti meningkatkan konsumsi rumah tangga yang masih lemah, kemudian memperluas penciptaan lapangan kerja, kemudian juga mendorong produktivitas dan investasi di industri yang belum sepenuhnya pulih. Karena itu, tapi di satu sisi mengaitkan penerapan cukai MBDK dengan pertumbuhan ekonomi ini menurut saya agak kurang relevan begitu. Karena pertumbuhan tinggi itu tidak otomatis akan mengoreksi perubahan perilaku masyarakat begitu. Nah, justru menunda cukai itu memperbesar resiko kesehatan dan juga malah menambah beban kesehatan di masa depan. Jika penerapannya menunggu pertumbuhan 6%, ya artinya kita menunda intervensi kesehatan publik yang sebenarnya sifatnya mendesak. Karena tadi angka obesitas terus naik, angka konsumsi gula juga terus naik. Nah, dalam jangka panjang penundaan ini justru bisa membuat negara itu menanggung biaya kesehatan yang jauh lebih besar di masa depan begitu. Baik, Mbak Rani, kita akan bahas lebih jauh lagi mengingat apakah kepastian ini seperti yang sudah Mas Gofur sampaikan begitu dibutuhkan juga oleh pelaku usaha. Kalaupun ditunda mungkin bisa sampai dengan 1 tahun, berarti perencanaan bisnis akan lebih leluasa atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Mas Gofur dan Mbak Rani, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Abdul Gofur, Wakil Ketua Himitex Center, dan Mbak Rani Septia, peneliti ekonomi digital Selios. Nah, Mas Gofur, ini menarik kalau Anda sempat menyebutkan di awal, kepastian juga dibutuhkan oleh pelaku usaha begitu dalam mengembangkan dan merencanakan bisnis ya dalam 1 tahun ke depan. Dengan misalnya penundaan selama 1 tahun, apakah ini akan memberikan keleluasaan begitu bagi produktivitas, rencana produksi bagi perusahaan-perusahaan mungkin dari food and beverage atau seperti apa nih Mas Gofur? Ya, gini Mas, karena banyak teman-teman yang di HIPMI yang bergerak di bidang F&B ya. Jadi memang kalau kita melihat ini salah satu yang cukup menjadi perhatian bagi kami, karena kita pengen tahu sebenarnya ketika ada penundaan ini kan artinya belum tahu, belum pasti sampai kapan gitu. Sedangkan dari sisi pelaku usaha ini hal yang sangat dasar sebenarnya kepastian ini, karena akan menyangkut terkait dengan strategi bisnis, kira-kira begitu ya. Artinya apakah yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal cukai MBDK ini bisa nantinya direspon oleh teman-teman sebagai pelaku usaha, misalnya terkait dengan tarifnya berapa dan teknis pengenaannya seperti apa, kan begitu. Hal-hal seperti itu perlu, karena bagi produsen misalnya kan juga perlu mereformulasi produknya ya. Kira-kira kalau tarifnya tinggi, untuk yang kadarnya juga tinggi, kira-kira kita bisa mereformulasi menjadi kadar yang tidak terlalu tinggi begitu. Itu hanya terkait dengan strategi bisnis saja sebenarnya Mas. Kemudian yang kedua terkait dengan kepastian waktu ya, itu juga penting. Karena dengan adanya kepastian waktu ini, teman-teman di sisi usaha itu bisa menyesuaikan lah ya, menyesuaikan apakah nanti dari segi bisnisnya, produksinya seperti apa, kemudian mengatur stok atau mengatur persediaannya, karena hal ini nanti menyangkut
biaya logistik, kemudian menyangkut juga biaya penyimpanan atau stok, dan yang terkait dengan harga yang akhirnya nanti jatuh ke sampai dengan konsumen akhir gitu. Karena ini kalau tidak direncanakan, tidak di-planning dengan matang, pasti nanti akan menimbulkan gejolak dalam hal ini dari sisi pelaku usaha ya, pasti akan mengalami penurunan produksi dikarenakan penurunan demand atau permintaan dari pasar atau dari konsumen, begitu Mas Pras. Nah, mitigasi untuk risiko paling tidak jangka pendek deh. Kalau kita lihat begitu kepastian, memang kan tadi belum jelas begitu apakah akan berlaku 1 tahun kah, mungkin pertengahan tahun atau apa. Ini langkah-langkah yang perlu disiapkan terkait dengan cukai MBDK sendiri apa nih? Kalau mungkin ya dari sisi pajak, cukai dan lain-lain begitu yang mungkin masuk dalam perencanaan bisnis keuangan perseroan misalnya Mas Gofur. Ya, yang tadi terkait dengan rencana bisnis misalnya kita dalam produk Mas. Ya. Kita perlu mereformulasi, kemudian branding juga ya atau marketing juga, karena memang ketika nanti muncul adanya isu cukai ini sebenarnya tujuan utamanya selain dari sisi penerimaan juga sisi kesehatan publik tadi yang sangat penting. Makanya nanti teman-teman juga akan melihat bahwa seperti apa produk yang akan kemudian diproduksi secara massal. Setelah kita tahu nih, penerapan tarifnya begini dengan ketentuan seperti ini. Nah, hal-hal semacam itu kan perlu Mas untuk menjadi panduan atau dasar bagi teman-teman pelaku usaha untuk kemudian mereformulasi produknya, membranding kembali dan memarketingkan kembali gitu. Betul, itu dia intinya bagaimana kepastian dari setiap kebijakan-kebijakan pemerintah begitu ya untuk 1 tahun ke depan ini menjadi pegangan bagi pelaku usaha begitu ya. Nah, Mbak Rani, bagaimana rekomendasi untuk mungkin pemerintah, DPR begitu sehingga nanti ramuan kebijakan cukai MBDK ini bisa diimplementasikan seimbang ya antara tadi penerimaan negara, kemudian juga dengan kesehatan masyarakat yang Anda lihat itu tadi menjadi concern begitu. Silakan. Ya, memang untuk menerapkan suatu kebijakan, pemerintah itu tidak boleh berat sebelah begitu ya. Jadi memang cukai itu tujuan utamanya bukan hanya penerimaan, tetapi untuk mengoreksi atau mengubah perilaku masyarakat. Tapi di sini juga ada industri yang perlu diperhatikan. Nah, agar cukai MBDK itu dapat berjalan efektif tanpa menekan industri secara berlebih, maka pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dirancang secara bertahap, kemudian memiliki tujuan kesehatan yang jelas. Nah, misalnya menerapkan tarif diferensial berdasarkan kadar gula. Jadi produk dengan gula tinggi dikenakan tarif lebih tinggi, gitu. Kemudian juga bagi industri diberikan masa transisi gitu. Apalagi pelaku usaha kecil yang seringkali kapasitasnya itu lebih kecil gitu ya. Reformulasi produk itu akan berbeda dengan pabrik-pabrik yang lebih besar. Nah, di sini pemerintah juga dapat menyediakan pendampingan teknis, kemudian juga insentif bagi pelaku usaha yang bisa mereformulasi produknya begitu. Kemudian juga yang paling penting, pemerintah harus mengkomunikasikan sebenarnya tujuan cukai MBDK ini bukan hanya untuk kebijakan fiskal biasa, melainkan sebuah instrumen untuk menekan prevalensi, khususnya prevalensi obesitas dan diabetes gitu. Jadi komunikasi yang jelas akan membangun dukungan publik dan juga mengurangi resistensi industri begitu. Nah, selain itu juga pemerintah bisa mengalihkan sebagian penerimaan cukai ini ke program-program yang mencegah penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Nah, yang paling penting juga, tidak kalah pentingnya, implementasinya itu harus bertahap gitu. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko tadi inflasi di jangka pendek. Jadi misalnya penerapan bertahap itu dimulai dari kategori minuman, misalnya soda atau teh. Di situ dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong perubahan perilaku begitu. Baik, itu dia beberapa informasi yang sudah disampaikan ya terkait dengan saran-saran dan juga strategi yang perlu diterapkan baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha ya untuk menyikapi dinamika dari penerapan cukai MBDK ini. Mas Gofur, kemudian Mas Rani, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan pada pemirsa IDX pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Gofur, terima kasih Mbak Rani. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen di bulan November 2025 di level 124 atau meningkat dari posisi Oktober 2025 di level 121,2. Meningkatnya IKK di bulan November ditopang oleh kenaikan indeks kondisi ekonomi saat ini serta indeks ekspektasi konsumen.
Survei Bank Indonesia menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia pada November 2025 meningkat dibandingkan dengan Oktober 2025. Ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen November 2025 yang berada pada level 124 atau lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar yakni 121,2. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya menyebut meningkatnya keyakinan konsumen pada November 2025 ditopang oleh peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini serta indeks ekspektasi konsumen, di mana IKE dan IEK tercatat masing-masing di level 111,5 dan 136,6 atau lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yakni 109,1 dan 133,4. Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada November 2025 meningkat untuk seluruh kelompok. Dengan IKK tertinggi tercatat pada responden pengeluaran di atas 5 juta rupiah sebesar 130,6, diikuti oleh responden pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah sebesar 126,9. Sementara secara spasial IKK mengalami peningkatan di mayoritas kota yang disurvei terutama di Manado, Mataram, dan Medan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, keyakinan konsumen stabil, target pertumbuhan ekonomi terjaga. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, kemudian juga Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Roy, apa kabar? Semangat, Mas. Baik, Sehat. semangat selalu ini Pak Roy. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Nih, sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terlebih dahulu, Pak Ahmad. Bagaimana sih menurut Anda ya, kalau kita lihat dari indeks keyakinan konsumen di sepanjang tahun ini kan memang selalu berada di level 100. Nah, ini apakah mencerminkan memang keyakinan konsumen sendiri di masyarakat tetap terjaga atau seperti apa kalau kita bicara mengenai kondisi yang real dari kacamata ekonom begitu, silakan. Ya, saya kira ini satu hal yang menarik ya untuk kita cermati bahwa di angka survei IKK yang dirilis BI sepanjang tahun 2025 ini itu berada di atas 100. Oke. Ya, sempat 121 di bulan April, kemudian sedikit turun di 117, kemudian kita naik lagi sekarang di 124 di per November ya. Saya kira ini pertama menunjukkan satu angka yang relatif optimis ya, dan optimisnya ini tendensinya cenderung naik. Artinya di level masyarakat, di level konsumen, ini ada satu optimisme ya terkait ekonomi, dan juga karena ini adalah bertanya 6 bulan ke depan, juga mereka melihat 6 bulan ke depan ini masih kelihatan optimis. Dan ini sekira menjadi satu modal dasar ya untuk kita melaju lebih cepat lagi dalam meraih pertumbuhan target ekonomi ya. Begitu. Oke, berarti memang ini menjadi level yang sangat krusial juga ya bagi bagaimana keyakinan masyarakat begitu terkait dengan kondisi ekonomi, bagaimana keyakinan mereka untuk melihat potensi untuk bisa melakukan konsumsi lagi ke depan. Nah, dari Pak Roy selaku pelaku usaha retail, ini benar-benar mencerminkan bahwa konsumsi masyarakat masih tetap terjaga kah? Atau bagaimana Pak Roy? Kalau kita lihat, ya mungkin ini sudah di penghujung tahun, kita review sekalian nih tahun ini Pak. Ya, tentunya kami melihat ini adalah satu kecenderungan yang baik dibandingkan dengan masa sebelumnya. Tadi sudah disampaikan Pak Ahmad bahwa memang sepanjang tahun ini itu signifikan di atas 100, hanya beberapa bulan yang turun tetapi sudah kembali lagi, dan kita lihat bulan November lebih baik dari bulan Oktober ya. Tetapi kembali lagi kami senantiasa menyampaikan bahwa kaitan dengan IKK ini adalah gambaran psikologis. Ya, psikologis atau rasa optimisme itu timbul karena melihat kinerja 1 tahun pemerintah, kemudian melihat apa pencapaian dan lain sebagainya. Ini adalah satu langkah yang tentunya sudah baik yang dilakukan oleh pemerintah sehingga optimisme itu berkembang. Tetapi kita harus ketahui di satu sisi ya, karena ini berkaitan dengan optimisme ini berkaitan dengan perkembangan yang terjadi. Tetapi kalau kenyataannya berbalik, ketika misalnya kita bicara stabilitas harga, kemudian kita bicara ketersediaan pangan, kemudian kita bicara nanti ketersediaan lapangan kerja, ini
sudah mau memasuki awal tahun akan ada tentunya penentuan UMP dan lain sebagainya ya, sekarang sudah mulai disusun. Kemudian bagaimana dengan kondisi sentimen global ya yang masih berfluktuasi ya terhadap situasi kondisi sehingga menekan inflasi kita ya, menekan juga fiskal kita ya. Inflasi kita memang terjaga 2,8%, plus minus 3% itu sudah agak normal kembali seperti yang kita harapkan. Tetapi kita tahu bahwa harga masih bisa potensi bergerak ketika ketersediaan barangnya gagal panen misalnya. Kemudian ketika ya mohon maaf misalnya berkutu ya, kemudian misalnya ada ya kita tahu ya ada barang-barang yang thrifting misalnya, atau ya memang sudah dikelola, sudah diberantas, tetapi yang diberantas itu hanya pedagangnya. Sumbernya, equity-nya, yang pemodalnya tidak pernah keluar, tidak pernah diangkat. Nah ini kan mengganggu sekali, akan terjadi friksi di konsumen melihat itu sebenarnya bagaimana kondisi harga atau kondisi daripada ketersediaan barang. Nah jadi ini kembali lagi harus tetap digarisbawahi bahwa kita boleh optimisme, tetapi jangan sampai euforia ya, tetapi kita tetap harus punya mitigasi. Ya, kita mesti punya kontingensi. Bagaimana proyeksi 3 bulan, 6 bulan, atau tahun 2026, sehingga optimismenya itu terjaga. Baik, oke Pak Roy. Nah, trigger yang kalau misalnya ekonom melihat begitu, apakah memang karena kondisi ekonomi yang stabil, kemudian kita lihat bahwa dari sisi fundamental ekonomi masyarakat juga yang semakin membaik, atau Anda melihat ada cerminan lain begitu? Mengingat kita tahu kan beragam upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan beragam stimulus juga nih yang sudah diluncurkan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, kemudian kepada dunia usaha juga ada insentif-insentif yang diberikan begitu Pak Ahmad? Iya, jadi begini, kalau kita lihat IKK itu kan trennya di atas 100 dan naik ya, dan naiknya tuh cenderung lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Tapi ini tidak senafas dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat misalkan Q1 kita itu 4,87%, di Q2 naik 5,12%, tetapi di Q3 mengalami kontraksi 5,04%. Jadi sebenarnya antara IKK ini dengan real pertumbuhan ekonomi itu kelihatan uncorrelated ya, tidak berkaitan. Nah sebenarnya tadi Pak Roy sudah katakan ini sebenarnya angka psikologis ya, di mana optimisme itu berharap menunjukkan hasil yang optimis. Tetapi data menunjukkan tidak selalu begitu, Pras. Nah kenapa ini pertanyaannya kan? Kenapa optimisme di tingkat konsumen tinggi tetapi kita lihat pertumbuhan ekonominya so-so saja ya, di atas katakanlah ya masih rentang 5% begitu. Nah, bukankah kita ingin satu pertumbuhan ekonomi yang spektakuler? Nah, ini kan pertanyaan pentingnya saya kira dalam diskusi kita ya. Nah, itu saya bisa melihat ya ini ruang tamu kita ini ibaratnya IKK-nya memang tinggi, optimis, tapi realita di sektor rumah tangganya ini cenderungnya sebetulnya agak pesimistik ya, Pras ya. Dan ini ditunjukkan dari berbagai data. Misalkan kita lihat data pertumbuhan kelas menengah itu kan cenderung turun. Jadi banyak kelas menengah kita yang mengalami turun naik kelas nih. Jadi mereka bisa terlihat juga subsidi LPG 3 kg misalkan yang biasanya standar di awal-awal tahun 2026 itu mengalami lonjakan sampai Pak Bahlil melakukan satu kebijakan yang kemudian dikoreksi, hanya membeli di apa istilahnya agen-agen tertentu yang resmi saja, dan ini diprotes orang. Artinya kita melihat nih ada orang-orang menengah yang biasanya LPG-nya 12 kg sekarang masuk kepada level 3 kg. Itulah kenapa subsidi LPG 3 kg membengkak. Nah ini menunjukkan satu ada suasana di level rumah tangga kita ini yang patut cermati. Mungkin nanti data retailnya kelihatan bagaimana penjualan retail juga meskipun tumbuh, tapi tumbuhnya tidak spektakuler. Dan ini sebenarnya menjawab bahwa ada persoalan di kelas menengah kita yang mereka adalah mayoritas daya beli yang tinggi itu di sana itu mengalami penurunan. Saya nggak cerita di sektor atas karena data menunjukkan di sektor atas menengah ke atas itu tidak ada masalah mengenai daya beli, bahkan mereka jumlah tabungannya terus meningkat. Tetapi yang kita sedang bicarakan adalah yang mayoritas, Pras, di mana yang mayoritas ini daya belinya sedang terseok-seok ya, banyak di antara mereka kena korban pengangguran, sebagian ingin mencari kerja tapi belum masuk ke lapangan pekerjaan. Dan saya kira dalam level policy harusnya ada satu kebijakan yang spektakuler yang bisa mengiringi dengan laju optimismenya dari indeks IKK yang disampaikan oleh BI tersebut, Mas. Oke, nah
Kalau kita bicara dengan beragam kebijakan, kira-kira ramuan-ramuan seperti apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Ahmad dan Pak Roy. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kembali kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama bagaimana tren dari indeks keyakinan konsumen di tanah air seperti apa. Ini dia data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk tahun 2025. Dari Januari pergerakannya sampai dengan bulan November memang tertinggi di awal tahun 127,2 poin untuk IKK kita di tahun 2025. Sementara sempat terendah di 115 pada bulan September, kemudian dalam beberapa bulan ini naik terus begitu ya dari 115 menjadi 121,2, kemudian terakhir November 124 untuk indeks keyakinan konsumen kita. Dan berikutnya kita akan cermati bersama dari sisi indeks ekspektasi konsumen di tahun 2025 ini dia. Kita lihat sejauh mana ekspektasi konsumen begitu di tahun 2025. Ya cenderung turun dari Januari sampai dengan bulan September, tapi lagi-lagi seperti IKK untuk ekspektasi konsumen naik dalam 3 bulan terakhir, Oktober 133,4, November 136,6 poin untuk indeks ekspektasi konsumen. Dan berikutnya bagaimana dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kita lihat persentasenya secara tahunan. Ini dia fluktuasinya dari kuartal 1 2024 sampai dengan kuartal 3 tahun 2025. Ya, sempat bertahan di level 4,9 begitu dalam 3 bulan terakhir, dalam 3 kuartal terakhir maksud saya di kuartal 4 2024, kuartal 1 dan kuartal kedua tahun ini, tapi kita lihat cenderung turun di kuartal 3 tahun 2025 dari 4,97% secara tahunan menjadi 4,89% year on year untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Ini dia, kita akan bahas lebih jauh lagi kembali bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, kemudian juga Bapak Roy Nicholas Mande. Ya, iyalah. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, sempat disinggung juga oleh Pak Ahmad Nur Hidayat ini. Pak Roy, lantas bagaimana kalau kita lihat dari tingkat konsumsi rumah tangga tadi ada sedikit penurunan. Nah, stabilitas ini kalau kita bicara dengan kemampuan daya beli masyarakat, kalau Anda sempat mencermati tadi dan menyampaikan ketersediaan bahan pokok ataupun lain-lain begitu, ini seperti apa sih kondisinya Pak Roy kalau kita lihat kuartal 3 tadi memang ada sedikit penurunan? Ya, tentunya tadi sudah disampaikan Pak Ahmad bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5,04 ya. Dengan kondisi bahwa kita sebenarnya stagnan. Ya. Stagnan, kenapa saya katakan stagnan dengan angka 5? Dari waktu ke waktu kita masih di pergeseran angka tersebut. Kalau kita perbandingan beberapa negara ya, itu kita di ASEAN-nya saja, itu kalau kita bicara negara tetangga saja, nggak usah yang jauh-jauh ya. Okay. Itu rata-rata sudah year on year sudah di atas 8% ya. Kita bicara misalnya beberapa negara ASEAN ya, Vietnam ya, kemudian Thailand ya, kemudian ada beberapa negara di luar ASEAN ya seperti kita bicara Monaco, Niger itu dia bahkan ada yang sudah sampai 9%. Guyana hampir sekitar 43% bahkan pertumbuhan. Tapi memang nggak bisa apple to apple karena beda di jumlah populasi. Nah di Indonesia sendiri kita peringkat 45 dari 165 negara ya. Kemudian dari tingkat ASEAN kita keempat dari yang 11 negara. Jadi kondisi seperti ini sebenarnya kembali lagi kami mengingatkan dan selalu berharap pemerintah untuk tetap melihat ke depan itu atau yang sekarang ini bagaimana memanage ya situasi global yang masih berfluktuasi. Saya katakan masih wild card lah ya, situasi kondisi yang masih berubah-ubah. Tetapi bagaimana kita untuk tetap mengambil posisi mendorong konsumsi, mempercepat investasi, ya. Kemudian bagaimana mengatur mitigasi dari produksi ketika gagal panen, ketika kurang barang, ya langka barang dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Kemudian juga bagaimana menjaga daya beli. Nah, kaitan daya beli ini tidak ada hubungan dengan optimisme tadi, ya. Karena kalau optimisme itu bagaimana euforia masyarakat melihat situasi, psikologi tadi, atau sebagai modal bahwa masyarakat optimis. Tetapi kalau tidak di-manage ya berkaitan dengan daya beli, ya berkaitan dengan pembukaan kewirausahaan, bagaimana exit gate-nya dari saudara-saudara kita yang ter-PHK, kemudian bagaimana exit gate dari yang menengah turun, ya sudah hampir signifikan jumlahnya, yang hampir di atas 30 juta. Nah ini bagaimana program nyatanya? Kepala daerah harus merumuskan loh. Ya, pemerintah kan ada pengeluaran pemerintah. Ada pengeluaran yang saat ini kita tahu bahwa belum 100% semuanya melakukan budget pemerintah, pengeluaran pemerintah untuk dikeluarkan. Dan sejauh mana itu bisa dikeluarkan untuk mendorong kewirausahaan, untuk meningkatkan pendapatan lewat wirausaha.
Karena kalau yang di PHK maupun yang turun ke sektor menengah, kelompok menengah ke bawah, itu harus dicarikan jalan keluar, nggak bisa cuma dilihat atau didengar atau diamati atau ditanggapi. Tapi langkah konkretnya apa? Roadmap-nya apa? Jangan sampai justru ini kita harus menjaga tentunya. Keadaan kondisi ini seperti di retail. Kami betul yang tadi disampaikan bahwa mudah-mudahan kita bisa 4,8% pertumbuhan daripada sektor retail. 4,6-4,8%. Ya, sedikit lebih rendah. Ya, di atas tahun-tahun lalu masih bisa di atas 5,01, 5,05. Tapi sekarang bisa lebih rendah. Itu mengkonfirmasi bahwa sektor yang menengah ke bawah masih suffer. Masih mesti ada jalan keluar untuk mereka bisa memiliki pendapatan sehingga mereka bisa spending dan konsumsi rumah tangga kita bisa terangkat. Baik Pak Roy. Nah ini menarik. Lantas bagaimana dengan upaya untuk bisa menjaga momentum ini Pak Ahmad? Sehingga bagaimana dengan tadi indeks keyakinan konsumen yang sedang tren naik dalam 3 bulan terakhir, demikian juga dengan ekspektasi konsumen. Kalau kita coba dikorelasikan bagaimana dengan laju pertumbuhan ekonomi kita yang diharapkan bisa tetap di atas 5%-an begitu. Ya, masih di mute Pak. Mohon maaf, saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang kemudian dimaksud dengan IKK dan apa bedanya dengan IEK, ekspektasi konsumennya. Jadi IKK itu adalah satu penilaian, satu survei yang melihat hari ini dan bagaimana harapan mereka masa depan. Sedangkan ekspektasi konsumen itu hanya menilai murni masa depan. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan kalau hari ini dan kemudian masa depan itu ada kaitannya. Tapi kalau murni masa depan adalah persepsi mereka mengenai apakah optimis ataupun pesimis terhadap masa depan. Survei itu menunjukkan bahwa 3 bulan terakhir ini ya kita berharap sampai nanti awal tahun 2026 ini trennya naik ya, optimis. Tapi in mind bahwa IKK ataupun IEK itu ibarat foto dalam satu keluarga di mana semua anggota keluarga tersenyum. Padahal kita tidak tahu bahwa di antara yang tersenyum itu habis membayar cicilannya atau lagi memikirkan uang untuk sekolah anaknya. Tapi dia menunjukkan optimisme tersenyum itu karena dia mungkin hanya karena ingin menunjukkan dia ini lagi di foto, atau yang kedua dia sedang ingin melihat kesopan santunan saja ya dalam berfoto. Nah artinya ini tidak bisa mengcapture situasi real atau kesejahteraan yang sedang dialami oleh masyarakat atau konsumen kita. Nah yang paling real sebetulnya adalah angka pertumbuhan tadi, pertumbuhan ekonomi ataupun pertumbuhan konsumsi Indonesia, karena itu real. Nah kita ingin menunjukkan bahwa ini di level policy makers, angka-angka ini seharusnya tidak membuat jumawa seolah-olah semua orang merasakan optimisme. Tetapi ya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini juga harus jujur dalam berkomunikasi. Artinya harus ada concern juga. Memang optimis, tetapi ada kelompok-kelompok rentan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan ini harus diadres. Dan apalagi kita kaitan Pras dengan bencana yang terjadi di akhir-akhir ini Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya optimisme ini agak terganggu, agak ada distorsi, ya agak ada shock ya kaitannya dengan bencana tadi. Nah ini harus bagaimana bencana ini kita tetap selimuti dengan optimisme tanpa kemudian kita melakukan satu yang disebut dengan manipulasi data atau manipulasi komunikasi. Nah yang kami ingin tegankan adalah yang harus kita lakukan di level kedua adalah bagaimana kita punya alat ukur kesejahteraan masyarakat yang lebih real ya dibandingkan hanya indeks survei seperti IKK dan IEKK itu. Nah, pengukuran kesejahteraan yang lebih real ini ya saya kira harus kemudian juga melibatkan misalkan bagaimana perkembangan upah sektor real, bagaimana kemudian biaya hidup perkotaan dan kabupaten, berapa beban rumah tangga misalkan, bagaimana kualitas konsumsi masyarakat kita, apakah jumlah nominalnya besar tapi jangan-jangan itu tergerus karena harga yang naik sementara kualitasnya jadi menurun. Nah saya kira kita perlu dilengkapi oleh data yang sekunder lah ya, yang kita menambah informasi. Yang terakhir saya kira saya harus katakan ini ada juga agenda yang perlu kita pikirkan yaitu iklim ya dan juga perubahan cuaca ya, climate change yang harusnya ini menjadi satu concern. Bagaimana bencana yang sedang marak di akhir-akhir tahun ini, biasanya di bulan Desember ini bencana itu mengalami satu peaknya ya. Nah kita bisa menjaga optimisme masyarakat kita dengan bertindak cepat ya terutama dalam memperbaiki daya beli masyarakat kita.
Oke, itu dia action yang perlu reaktif lah, cepat sekali begitu yang dilakukan oleh pemerintah. Momentum akhir tahun, ini biasanya sektor retail nih akan memanfaatkan potensi peluang ini dengan sangat maksimal. Nah, dari teman-teman retail sendiri bagaimana kalau kita coba untuk bisa menjaga tadi optimisme, kemudian apakah akan banyak sekali mungkin insentif yang diberikan kepada masyarakat dalam artian ada banyak diskon karena kita tahu ada Harbolnas juga begitu, Pak Roy, bagaimana Anda melihatnya sehingga ya tadi konsumsi masyarakat nih bisa tetap stabil lah paling tidak begitu. Ya, yang kami mau sampaikan di sini adalah untuk masyarakat tetap tenang, berbelanja yang wajar, ya, walaupun situasi kondisi yang kita belum ketahui ke depan ini bagaimana terjadi, tetapi belanjalah dengan wajar, kemudian tetaplah berbelanja, ya, karena ini mengkontribusi ekonomi dan sekaligus juga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana kami peritel sudah siap. Ya, program di bulan ini bukan baru bulan ini disiapkan, tapi sudah 6 bulan yang lalu disiapkan. Kita bekerja sama dengan sektor hulu, produsen, prinsipal untuk memberikan promosi, untuk memberikan harga yang memang sangat terjangkau dalam masyarakat merayakan Nataru maupun juga libur dan selanjutnya. Nah, tetapi kembali lagi di sektor kami hilir tentu rindu belanja, masyarakat kita rindukan untuk tetap berbelanja. Tetapi kembali lagi kami mengingatkan, ada bagian dari pemerintah yang harus, tadi sudah disebutkan, jangan denial dengan situasi atau kondisi yang sebenarnya. Tapi berikanlah jawaban, mitigasinya bagaimana, ya, kemudian kontingensinya bagaimana untuk daya beli. Ya, ini jangan selalu mengatakan daya beli aman, tapi pada kenyataan masih suffer. Ya, di kelompok menengah maupun apalagi saudara-saudari kita kelompok marginal yang jumlahnya hampir sekitar 18 juta. Nah, sekarang kondisi Aceh saja tadi sudah disebutkan, paling tidak kita akan tergerus ekonomi kita, Aceh, Sibolga, Medan, Sumatera Utara dan Padang itu antara 0,1 sampai 0,3%. Ya, diperkirakan akan menggerus pertumbuhan ekonomi kita, karena kita tahu bahwa daerah-daerah tersebut memberi kontribusi ekonomi penting, ya. Pertanian, perkebunan, perdagangan, ya, masyarakat tentu yang terkena bencana akan menahan belanja, buru-buru mau belanja, ya, listrik juga tidak hidup misalnya, jalanan rusak, ya, kemudian pola konsumsi akan bergeser kepada kebutuhan darurat, bukan kebutuhan pokok lagi, ya, kita pelaku usaha itu juga harus nambah biaya personel. Nah, jadi ini semua kan harus ada mitigasinya, ya, kontingensinya bagaimana. Nah, itu yang dikedepankan, tidak hanya sekedar untuk euforia atau menunjukkan bagaimana kepedulian, sangat penting itu. Tapi bagaimana dampaknya supaya bisa mengembalikan dengan cepat. Nah, ini salah satu contoh. Nah, jadi kembali lagi tadi setuju bahwa Pak Ahmad katakan ini IKK ini hanya foto, ya, foto dengan smile look, tetapi tapi di belakang layarnya membayar uang sekolah, membayar kesehatan, membayar tarif-tarif yang belum juga turun misalnya. Ya, DPP saja sekarang untuk kami sudah pernah sampaikan minyak goreng masih ada PPN-nya. Apakah mungkin PPN-nya bisa dihilangkan seperti beras, ya, kebutuhan pokok? Nah, itu kan mempengaruhi. Ya. PPKP juga dinaikkan misalnya, itu mempengaruhi sehingga mereka bisa saving. Mungkin mereka optimis Januari akan naik plus minus upah itu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Tapi kenyataan barang-barang biasanya udah naik dulu. Jadi itu yang penting, mitigasi, kontingensi, dan melibatkan pelaku usaha untuk membuat roadmap-nya. Itu dia, sehingga momentum dari memang ekspektasi ataupun kita tahu indeks keyakinan konsumen ini masih tetap terjaga. Meskipun itu memang kalau dilihat di permukaan seperti yang sudah disampaikan data-datanya cukup baik dan semoga itu realitanya juga seperti itu dalam artian memang masyarakat memiliki kemampuan untuk bisa konsumsi, tapi dengan kondisi bencana yang terjadi tadi memang itu juga yang perlu ada mitigasi yang tepat sasaran juga dan akurat. Baik, Pak Roy, Pak Ahmad, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.